buruan anjing lama banget, tanggungan perahu gue taklukin nih, segini doang. Habis saya baca Al-Fatihah, buka mata, itu tiba-tiba ada yang lewat. Si Dapi kaget, langsung banting kanan, terus kena trotoar kan, terus langsung banting kiri lagi, mau ke rumput yang gak ada pagernya. Ya, gravel. Nah gitu. terus dia kaget, banting kanan lagi, rem tangan, terbalik mobil. Orangnya tuh, si makhluknya nyebrang kan berarti Nyebrang kan? dari kanan dia. Cepet atau Cepet. nyebrang aja gitu? Tutut, ya kaget Brek, lah orang. cepet ketabrak di bagian mobil depan paling kiri sih. Brek, Oh, sempet nyenggol. cepet nyenggol. Pas habis dari. Coba lihat. Nanti Nah jadi itu pas diambil, itu kayak ada di tengah itu tuh, kayak ada penampakan gitu sih. Itu foto sebenarnya banyak, cuman dihapus semua sih sama teman saya tuh waktu itu. Jadi dokumentasinya tinggal satu ini doang. Saat itu doang. Yang di Mana? kamera mirror saya ngeblur semua, jadinya hilang. Mana yang lo bilang kayak penampakan? Ini sih. Ini. Anjir, mobilnya hancur sih. hancur pak. Habis kena kanan, kena kiri, Kiri, terbalik. Terbalik, rem Iya. tangan terbalik. Polisi sempat bilang, Hmm. oh ini yang deket jembatan ya mas? Oh iya pak, betul pak. Oh itu suka sering terjadi kecelakaan emang mas. Pangira wangiti lang kumbungo cecek panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Itu dia. Kita mau perbincangan nih, guys, gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat dan rezekinya lancir jaya. Amin. Buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber kayak abang kita satu ini, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Dan jangan lupa pakai password cemilan coklat. Colok dong. Bener Nah. sih. Lupa gue. Itu lah passwordnya. Oke, selamat malam Abang Diki. Selamat malam. Abang Diki. Abang Dwiki ya. Dwiki. Abang Dwiki, Dwiki, betul. selamat malam, selamat datang di PMK. Yep. Katanya Bang Dwiki ini dengerin PMK gara-gara abang iparnya ya. Ya betul. Abang iparnya teman Kliwon beneran le. Keren. Oh, Salam punya- siapa namanya? Namanya Rangga. Mas Panggilannya Bang Rangga sih. Bang Rangga. Bang Rangga nih beli merchandise, punya stiker packnya. betul. Itu valid. Parah. Lickers. Oke. Oke, Bang Dwiki katanya punya pengalaman horor waktu liburan bareng teman-teman rumah ya. Iya betul. Dan lokasinya bukan di Jakarta, Bukan. tapi di Bandung. Betul, di Bandung. Oke. Ini kejadiannya udah lama atau belum sih, Bang? Itu sekitar tahun 2015. 2000? 10 tahun yang lalu 2015. lebih. 10 tahun yang lalu. Oke. Pada saat saya masih kuliah waktu itu. Kuliah di sini atau di sana? Kuliah di Jakarta. Oh. Emang tujuannya waktu itu mau ke Bandung, ke Tangkuban Perahu tujuan utamanya. Nyari peyem. Lah, Kan emang oleh-oleh di sana. Kenapa mau Iya. nyengir aja, Bang? Kan oleh-oleh di sana emang peyem salah Benar. satunya. Peyem betul, peyem. peyem. Peyem yang apa lembek, sih? Yang lembek. Yang lembek Yang bener. lembek. Benar. Benar. Madu biasa aja Madu, kali iya. ya. Ada kuahnya. Cuma agak-agak lengket, hati-hati. Iya, Emang benar. Lem sagu. Kan gulanya lengket, Le. bener. Oke, silakan kalau gitu Bang Dwiki, kami persilakan. Oke, jadi pada tahun 2015 saya sama teman-teman rumah emang punya rencana tuh habis lebaran H+3 udah ada jauh-jauh hari mau ke Bandung. Nah, kita total ada 8 orang tuh waktu itu. Nah, terus emang tadinya kita mau pakai mobil salah satu dari teman-teman kita, mobil. Dan akhirnya pada saat habis lebaran H+3 mobilnya kepake sama keluarga masih untuk silaturahmi. Iya, Nah, lebaran dan day akhir- 3. Betul. Heeh. Nah, dan akhirnya udah malam tuh sampai Isa, mobilnya belum balik. Padahal kita tungguin tuh, katanya jam 9 mau nyampe rumah. Nah, dan akhirnya salah satu teman saya nyeletuk, udahlah kita nyewa aja. Nyewa di mana? Mahal tahu segini. Udah slow aja, ntar gua tutupin. Oh, dia Gitu. yang Nalangin. nalangin. Udah Gua cari aja tutupin. pokoknya paling ya udahlah. Akhirnya gue sama salah satu teman gua namanya Ilham. Dia tuh keliling Jakarta tuh. Ke Rawasari lah, Rawamangun lah, ke Duren Sawit. Wah, kosong Rawa semua. tuh dikelilingin. Segala Iya, rawa rawa, disamperin betul, tuh. rawa badak, rawa belong. Lucu nih dia nih. Emang rumahnya di rawa bunga, bener rawa bunga. Bener rawa bunga. Udah ada KTP nih. Udah enggak usah. Udah enggak usah. Katanya dia juga ngedalemin rawa rontek tuh. Segala rawa disambangin. Rawa badak, rawa belong. Rumahnya rawa bunga.
Nah, udah tuh akhirnya sempat hopeless kan. Wah, gimana nih Am? Sambil naik Berapa motor kan. Wah, di mana nih? Udah pada nggak ada semua mobil. Udah coba ke arah Cawang, ada kali itu pinggir jalan. Udah nggak ada kan. Udah hopeless. Tuh, akhirnya isi bensin dulu tuh motor di pom bensin depan Budasi. Ingat banget saya tuh ngisi. Set mau muter balik kali ya. Udah capek kita, udah gagal aja lah ke Bandung. Entar dulu lurus saya lewat Uki itu lebih cepat lah, enakan lebih bebas katanya kan gitu. Oh ya udah, saya jalan set. Terus ada palang rental mobil sebelum PGC ada di kiri. Nah itu mungkin sampai sekarang masih ada tuh kayak itu. Nah udah saya melipir set. Assalamualaikum Pak, mobil masih ada, saya mau minjem nih sehari untuk ke Bandung gitu. Oh iya masih ada satu kebetulan, Innova tahun 2008 mau. Oh mau Pak, berapa harganya? Kalau sekarang sih masih tinggi, sekitar 500.000. Oh 500.000, saya telepon teman-teman saya dulu kan. Ada nih 500.000, mau gak? Ya udah gas. Berapa hari? Berapa jam katanya? Seharian ternyata. Saya minjem jam 10, dibalikinnya harus jam 10 keesokan harinya. Oh, lu berarti tektok kagak nginep di Bandung? Nginep karena kan malam, jam 10 malam. Terus baliknya nanti jam 10 malam juga. Harus Oh, balikin. hitungannya begitu. Udah tuh akhirnya dapet mobil tuh. Nah sebelum nyerahin data segala macam, lunasin juga semuanya, ditransfer habis itu sama teman saya kan langsung bayar ke yang rental. Terus pemilik rentalnya bilang gini, ente Islam kan? Iya Pak, saya Islam gitu. Nah alhamdulillah bagus. Kalau misalkan Islam jangan lupa baca Bismillah sama Al-Fatihah sebelum jalan ya. Oh iya siap Pak, Insya Allah saya baca gitu. Udah pesen kayak gitu. Ya udah tuh, mobil udah dapet nih. Calling sama anak-anak rumah, woi mobil udah dapet nih, siap-siap ya, kita mau ke Bandung jadi nih. Ya udah akhirnya saya jemput anak-anak ke rumah tuh di daerah Jatinegara. Pas sampai ada nih salah satu teman saya udah janji dari lama, teleponin nggak ada kan, nggak diangkat, cuma 7 orang. Udah akhirnya ada salah satu teman saya yang lagi nongkrong. Lu mau gak ikut, kurang satu nih daripada mubazir tempat duduk gitu. Akhirnya dia ikut, akhirnya kita 8 orang ke Bandung. Udahlah tuh kita jalan ke Bandung. Cowok semua betul, 8 orang tuh naik mobil Innova, dempet-dempetan. Nah setelah itu jalan ke Bandung, udah tuh saya istirahat dong, duduk di belakang. Saya bilang udah ya, gue capek, gue mau tidur di belakang gitu. Nah yang bawa teman saya, seingat saya waktu itu si Dapi yang bawa. Saya di belakang sama Silam tuh tidur. Udah pas saya tidur, gak lama kemudian saya kebangun tuh waktu itu. Aus minum air. Terus saya lihat pelangnya itu ada jalanan bacanya Palimanan. Dan ternyata kita salah masuk tol. Oh pas pecahan tuh. Pas pecahan. Lu malah Betul. lurus, harusnya ke kiri. Iya betul. Nah itu saya langsung bangun kan, langsung teriak, woi ini yang bener aja dong, ini bukan tol Cipularang, ini mau ke Cipali. Begituin kan. Wah iya juga ya, Cipali gila lu, baru jadi nih mobil tolnya kan. Iya tolnya baru jadi tuh tahun 2015. Jadinya tahun 2015 Juli, kita berangkat Agustus. Saya ingat banget tuh waktu itu. Dan akhirnya carilah kita keluar tol terdekat di situ. Dan kita keluar terus langsung ke Cipularang tol, lurus segala macam. Saya tidur langsung, udah tenang kan, udah nih gue tinggal ya, gue tidur nih, mau capek. Mau istirahat. Mau istirahat. Ada orang mau capek. Ada orang kerja. Habis kerja capek. Masih capek. Bukan gak ada mau capek. capek. Kan gak ada orang mau capek. Iya. Mau kaya ada, mau sukses gitu. Ada. Lu bisa diem nggak? Jauh mulu. Monyet. Baru kali ini narsum digentak host, dikatain lagi. Aneh banget di podcast. Maaf. Maaf, bercanda bang. Minal aidin kan masih Ramadan. Iya, masih Ramadan. Terus kan sampai Bandung tuh udah saya tidur tuh. Akhirnya sekitar jam 2 malam kita nyampe Bandung. 10. Di daerah Lembang waktu itu. Kita emang tujuan utamanya Tangkuban Perahu. Terus kita melipir dulu ke Lembang. Nah pada saat Lembang kita beli kopi dulu, makan Indomie rebus segala macam. Nah salah satu teman saya ada yang mau mandi air hangat. Oh di itu dong, apa Subang situ Ciater. Betul, Subang Ciater. Cuman tutup waktu itu, bukanya pagi-pagi. Nah udah tuh akhirnya salah satu teman saya juga nyaranin untuk mencari penginapan. Nah akhirnya kita cari penginapan tuh di situ tuh, sekitar itu. Udah tuh akhirnya kita habis beli air lah, beli rokok, beli segala macam. Kita sambil nyewa penginapan, nyewa 2 kamar waktu itu saya ingat.
Udah kita tidur lah segala macam. Nah, pada saat pagi itu udah mulai aneh juga tuh. Anehnya pas saat bangun air habis. Air yang seliteran kita beli 8. Nah, teman saya sampingnya Ilham, dia bangun tidur nyariin air. Air mana gitu. Kok habis gitu? Ya nggak ada habis. Akhirnya di sebelahnya kan ada Fanta warna kuning. Akhirnya langsung diminum aja sama dia Fanta warna kuning. Terus tidur lagi. Pagi Gitu itu sih. ya bangun. Pagi, Jam iya. berapa tuh, Mas? Itu jam 7. Jam 7. Dia bangun tidur langsung minum Fanta. Terus tidur lagi. Nah, terus kita keluar dari penginapan sekitar jam 11 siang. Kita menuju ke Tangkuban Perahu langsung waktu itu kan. Udah sekitar nyampe Tangkuban Perahu sekitar jam 2 siang. Pada saat Tangkuban Perahu itu ramai banget karena kan masih Liburan. nuansa ya. liburan, Lebaran, iya. lebaran. Dan mobil tuh nggak boleh sampai atas kata petugas parkir di situ. Akhirnya disuruh parkir di tempat oleh-oleh di bawah. Iya. Nah, pas di bawah itu kita sengaja parkirin mobil kan karena udah nggak ada buat ke atas lagi, sisanya jalan kaki ke atas. Parkirin lah mobil, terus sisanya pada jalan kaki. Nah, pada saat jalan kaki itu ada salah satu teman saya ini kayak ngenyek gitu kan, kayak nantangin, udahlah jalan lama banget, buruan, anjing lu lama banget jalan, cowok bukan lu gitu kan. Si Dapi yang nyeletuk nih teman saya, terus namanya si Dapi, buruan anjing lama banget, Tangkuban Perahu gue taklukin nih, segini doang gitu kata dia. Nah, udah kita semua diem doang kan. Emang kita capek banget kan waktu itu, kurang tidur, terus lumayan ke atas kan, udah nyampe atas tuh. Nyampe atas, terus kita foto-foto lah semua. Waktu itu saya juga bawa mirrorless juga buat foto-foto, set kayak anak kekinian juga kan. Kekinian tahun 2015 ya maksudnya. Iya. Benar. Nah, terus pas pada saat di atas itu si Dapi minta foto Sendiri. di atas. Cuman udah dibilangin sama petugas itu kan, Dek, jangan naik ke situ. Dia lewatin pagar situ. Oh, dia ngelewatin Ngelewatin pembatas lah. Pagar pembatas, betul. Oh. Terus dia minta foto kan. Heeh. Nah, udah foto, terus pas habis foto kan udah kelar, terus dia mau jalan, terus dia hampir kepleset. Terus dia narik temen saya begini, set. Bagusnya alhamdulillah kena sih. Kalau enggak dia jatuh ke bawah tuh. Nah, habis itu ya udahlah, kita langsung ditegur sama petugas itu, udah kita jangan di situ lagi gitu. Udah kita cabut, kita diomelin waktu itu sama petugas itu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk ke bawah. Dan keselnya lagi sih gue sama si Dapi ini, dia awal naik ngenyek kita, tapi dia ke bawah naik ojek ke bawah. Ya, katanya mau naklukin Tangkuban Perahu ya. Naik ojek. Ojeknya ojek gendong lagi ya. Apa ojek payung? Naik Ojek payung. Hujan kagak. Nyewa ojek payung. udah dia nyampe duluan di bawah. Oh. Pas nyampe ke bawah dia lagi makan mie sambil udah gitu ambil ada mangkok mie sama ngerokok deh. Wah, gue bilang, Oh. anjir. Itu teman lu tapi si Dapi itu. Temen gua tapi ya gitu dia. Kelakuannya emang begitu. Kelakuan Oke. gitu, dia keturunan Arab dia soalnya. Udah sampai situ aja. Kenapa apa itu? Turunannya Kalau Lu urusannya mau apa? mau keturunan Labrador juga nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu. Sahil juga turunan Arab, Sahil iya. Mulahela. Ya juga sih, bener sih. Oke, terus Udah tuh pas habis dari Tangkuban Perahu kumpul semua di mobil. Udah kita berangkat ke jalan Asia Afrika tuh. mau ke tengah Iya. kota, berarti Tengah masuk kota, arah pulang. Sekitar jam 5-an kita nyampe Asia Afrika tuh. Untuk foto-foto lagi di Asia Afrika. Dan anehnya juga di sana kan saya foto-foto juga kan pakai mirrorless. Habis foto-foto terus cari tempat makan dulu tuh sebelum maghrib. Saya lihat preview, kok kameranya kayak ada off gitu, kayak asap-asap gitu kan. Kayak ada gambar muka gitu-gitu. Ngeblur semua fotonya yang di Asia Afrika. Tapi yang di Tangkuban Perahu tuh nggak ngeblur. Anehnya juga di situ sih. Nah, pas maghrib kita semua memutuskan untuk sholat maghrib dulu di alun-alun kota Bandung. Benar. Nah, yang sholat tuh cuman 3 orang, 4 lagi nggak sholat, gitu. Udah 5 tuh. lagi kali kan ber-8. Oh iya betul, 5 lagi. 3 doang yang sholat. 3 yang sholat. 3 yang sholat. 5 lagi dia nggak suka sholat. Mas termasuk yang mana? Kaum yang mana? Saya sholat. Oh, Sholat. kaum yang 3. Sholat. Oh iya. Alhamdulillah. Udah tuh habis sholat nunggu isya dulu kan, isya sekalian sholat. Nah, udah habis sholat isya si Dapi nyeletuk, "Woi, balik yuk. Udah mau jam ini nih, udah mau malam. Udah malam kali. Jam Udah berapa mau sih nih? udah mau jam 9. Oke. Karena emang kita targetnya jam 9 balik, OTW balik ke arah Jakarta. Karena kan pulangin mobil jam 10. Oh. Waktu itu. Oke. Karena target paling lama jam 9.
Oh, Gitu. Davi bilang, Mm-mm. ini udah malam nih, Udah udah mau malam. malam. Rencananya pulang jam 8, paling late jam 9. Tuh. Gitu. Oke Udah lah. tuh. Nah, anehnya di situ dia tetap ke bawah karena kan dia udah dari pagi tuh. Mm-mm. Ya. Karena waktu itu yang bisa bawa mobil cuma bertiga, saya, Dapi sama si Oki teman saya waktu itu gantian. Dan dia tetap kekeh untuk bawa mobil. Udah ditawarin, udah gua aja sini bawa mobil. Dia iya, gua aja. Si Oki juga bilang gitu. Udah enggak, udah gua aja. Udah akhirnya kita keluar masjid langsung ke mobil. Udah balik, arah balik. Pada saat mau masuk cari keluar pintu tol itu adalah tol Buah Batu paling terdekat di situ. Betul. Mm-mm. Nah, pas saat perjalanan pada mau ke pintu tol, si Dapi ngajakin mijit waktu itu. Weh, besok mijit enak nih kayak nih, mijit pes-pes nih. Nah, kita semua diem nih, semua. Gini mijitannya. Betul, pes-pes gini. Jadi gitu. Temen saya yang jawab cuma satu doang, nyeletuk, si Ilham. Wih, cakep tuh. Besok siang kali ya. Enak tuh. Kita semua pada diem. Dia berdua doang yang mau niat pijit itu. Udah tuh, kita semua nggak ngerespon karena capek. Udah ambil karcis, kadang sambil ngerokok tuh, kiri kanan di depan. Pas abis ambil karcis, saya sempat bilang ke teman saya si Dapi kan, untuk peringatin dia, Dap, tutup kacanya Dap. Dia masih diam aja tuh. Kedua kali, Dap, tutup kacanya Dap. Nggak dengar juga. 3 kali, woi Dap, tutup kacanya. Oh iya, langsung tutup. Dia kayak ngeblank, betul. Udah tutup, set kiri kanan tutup, buang rokok juga sekalian. Saya inget kata yang punya rental, kalau misalkan mau berangkat baca Al-Fatihah sama Bismillah. Ya udah, saya pejamin mata, baca Al-Fatihah tuh 3 kali. Ini demi Allah, demi Rasulullah ya. Abis saya baca Al-Fatihah, buka mata, itu tiba-tiba ada yang lewat Di depan mobil. depan mobil, betul. Waktu itu saya ingat banget dekat jembatan kilometer kedua. Sosoknya itu waktu itu baju putih, kupingnya coklat. Kupingnya coklat. Dia nggak jalan kayak orang biasa, dia kayak merangkak gitu, kayak gimana ya? Kayak lari. Kayak lari Pakai gitu. tangan dan Betul, kaki. tapi dia baju putihnya kayak ada tanah-tanah gitu sedikit. Situ. Kayak ibaratnya kayak apa ya? Manusia kah atau Nah, itu saya kurang hewan? tahu, kayak kalau Sosoknya? misalkan visual kayak apa ya? Kayak Hellcat sih, Hellcat. Oh, Baju Hellcats-nya. putih. Oke. Betul, Hellcat baju putih. Mobile Legend. Mobile Legend, Iya. betul. Hellcats, ya. Hellcat. Nah, terus kan pada saat itu mobil ada di kiri. Si Dapi kaget, langsung banting kanan, terus kena trotoar kan, terus langsung banting kiri lagi, mau ke rumput yang nggak ada pagernya. Ya, gravel. Nah, gitu. terus dia kaget, banting kanan lagi, rem tangan terbalik mobilnya. Jadi kan begini, set, jadi begini posisinya. Wah, pada saat jatuh itu, wow, saya pasrah tuh. Terus yang lain pada Allahu Akbar gitu. Terus si Dapi bilang, Mama, langsung pingsan dia kejadian pada saat itu. Wah, di dalam kayak kapal pecah sekali. Di dalam tuh pada panik banget tuh. Mama gitu, ada yang bilang gitu. Wah, saya juga pasrah juga kan, pada panik. Udah cepet saya langsung matiin kontaknya sama nyalain lampu hazard. Terus yang bisa keluar itu cuma si Baim doang. Nah, Baim ini duduk di paling kanan tadinya, di tengah. Dan itu pintu paling atas dibuka sama dia, digedor-gedor. Tahan. Terus pas dibuka, naik, dia pertama kali keluar sih dari mobil tuh yang terbalik semua. Posisi si Dapi masih pingsan. Nah, setelah itu si Baim keluar, terus dia kena roda sih sini, sikutnya. Jadi kayak iya, berdarah karena gitu gini karena masih ya. muter. Oh, iya benar. Karena masih muter. Iya, Karena iya. masih muter. Nah, udah dia si Baim keluar duluan, gendong satu-satu, keluar semua. Udah tuh pada panik kan, si Dapi juga masih pingsan karena dia doang kan. Nah, teman saya si Ilham ini kesakitan, sakit karena pada saat tidur itu mobil terbalik, dia lagi tidur kejadian. Jadi dia kayak kegeser gitu kan, gitu tuh. Terus nggak lama warga situ pada datang, pada nolongin kita sih. Kenapa gitu. Kayak mereka juga bantuin juga buat gituin mobil sih, ngedorong buat balik lagi karena mobilnya itu rusak parah, spionnya kiri kanan copot, sama chassisnya juga nggak bisa jalan, rusak gitu. Jadi harus diderek. Nah, terus akhirnya teman saya si Dapi sama si Lam ini dibawa sama teman saya tuh. Jadi kebagi dua, ada yang ngurusin mobil dan ada yang ngurusin teman saya ke rumah sakit. Kalau saya waktu itu ngurusin mobil, karena atas nama saya kan waktu itu. Karena si Dapi ini nggak punya SIM.
pada saat laporan juga di polisi itu atas nama saya sih. Oke. Nah, karena kebetulan waktu itu omnya salah satu dari teman saya si Baim itu lagi ada di Bandung. Dia kebetulan polisi omnya. Oh. Jadi dibilangin udah kamu tenang aja Dwiki, kamu kan yang punya SIM, jadi tenang aja nanti om bantu kok. Yang penting mobil keluar aja. Kalau misalnya nggak ada SIM, ini mobil nggak bisa keluar. Udah gitu mobilnya rental. Betul. Gitu. Iya. Oh ya udah siap om. Ya udah akhirnya atas nama saya tuh laporannya, atas nama Dwiki Sumantoro. Waduh. Nah pada saat bikin surat laporan itu, polisi sempat bilang, oh ini yang dekat jembatan ya mas? Oh iya pak, betul pak. Oh itu suka sering terjadi kecelakaan emang mas. Cuman gak makan korban, tapi selalu tunggal. Setiap bulan selalu ada kecelakaan 3 kali. Sebulan bisa ada 3 kali kecelakaan. Datanya Iya, polisinya data tuh polisi gitu tuh. betul. Polisinya tahu. Oh Serem yang dekat banget. jembatan itu ya, gitu. Wah saya juga kaget juga kan pas dengar laporan dia. Jadi yang penting kalian semua selamat kan? Iya pak. Tapi teman saya ada di rumah sakit. Oh ya udah setelah dari sini ke rumah sakit aja nggak apa-apa. Nanti dibantu sama si ini mas ini. Maksudnya mas Oh, yang yang tadi bantuan omnya itu tadi. omnya ini ya udah. Yang mati saya nggak kepikiran kan. Yang penting mobil bisa keluar juga. Terus teman saya juga kepikiran juga masuk rumah sakit juga waktu itu. Waktu itu dibawa ke rumah sakit Raja Wali sekitar situ di Buah Batu. Dan setelah ngurus mobil, pada saat mobil terbalik, teman saya ada yang nangis juga sih. Terus saya coba nenangin juga waktu itu. Udahlah nggak usah nangis, Le. Kita semua yang penting selamat gitu. Iya se. Dia sambil nangis tuh, iya se. Gak bukannya kayak gitu. Ini ganti mobil berapa duit gitu. Shocknya kedua, iya benar sih, iya benar. Iya. Apalagi mahasiswa ya waktu itu ya. Iya benar. Ada tuh duit. Emang ada, soalnya habis event juga, ikut event juga semuanya sih keren. betul. Oke. Gak apa-apa kalau itu maunya. Iya, enggak apa-apa. Lanjut aja. Tajir buat orang kaya. Iya. Apa-apa. Bebas. Apa-apa. Gak apa-apa. Kaya. Cuma spion doang. Iya. Hilang. Chassisnya rusak. Terus. Calon siswa apa? Sasis. Chassis. Udah tuh setelah dari laporan polisi, saya ke rumah sakit lah. Naik mobilnya omnya teman saya tuh ke Raja Wali, rumah sakit Raja Wali. Udah tuh pas sampai di pintu ada teman saya si Ilham yang tadi ngerintih kesakitan kan. Aduh sakit gitu kan. Dia pakai kursi roda gitu kan. Saya tegur, Am, lu gimana kondisi? Dia diem aja kan. Matanya bener-bener kosong sih dia. Oh. Bener, Kayak bengong. bener-bener kosong, bener. Dia pakai kursi roda. Lu kenapa sakit? Dia diem aja kan. Udah akhirnya bawa, sus ini teman saya belum diperiksa ya. Ya udah tadi dia katanya mau di situ aja katanya gitu kan. Ya udah akhirnya teman saya disuruh tiduran sama susternya di situ di rumah sakit. Nah sedangkan si teman saya satu lagi si Dapi, dia masih keadaan nggak sadarkan diri, masih diinfus juga kan karena kaget. Nah sambil nunggu hasil ronsenan sama apa dari dokter, Iya. si Ilham tiba-tiba mau minta ke rumah ke kamar mandi, minta nemenin. Temenin gua yuk, gua mau pipis nih gitu kan segala macam. Oh ya udah. Akhirnya ya udah gua temenin lah tuh, gua sama temen gua tuh si Arpan ke WC lah. Arpan. Ya ada Arpan. Oh. Enggak apa-apa, kenapa sih? Gak apa. Kan nanya saya. Wah Arpan. Harapan datang. Tikus dia panggilnya tikus. Enggak serius. Kita semua punya nama samaran. Iya bener dia tikus panggilan tikus. Sukit tuh. Ada lagi yang panggilan di Sukit. Another Ratatouille. Ini boleh pakai nama samaran aja berarti ya nyebutnya ya. Gak apa-apa, Oh, udah nggak apa siapa ya? aja udah Maaf, aman. Tikus. Itu tadi si Arpan. Arpan tikus. Lu siapa nama? Ase. Ase. Kenapa Ase? Anak sekolah. Wah, Anak sekolah. Rajin gua dulu gak pernah cabut. Oh, yang lain Oh, iya. ngepang. Maksudnya atau gimana? Betul. ngelem, yang lain ngelem apa Iya, gimana? anak sekolah. Outdoor sekolah. Yang lain outdoor. Eger temen lu. Ada Esther sekolah terbuka. Oh, benar, Iya, Ada itu bener terbuka. Esther. Iya. Itu Di bener. dekat Melayu tuh ada Iya, Esther sekolah Itu terbuka. bener. Outdoor. Dia emang outdoor sekolahnya tuh. Serius. Itu ada. Oke. Udah tuh pas dia mau kebelet kencing, saya anterin lah. Udah tuh kencing, dia diri kan.
Terus udah, lu udah bisa ngeliat iya tadi gue buram banget nih, mata gue gak bisa ngeliat gue. Terus saya gimana? Iya masih sakit dikit. Tapi lu bener bisa udah ngeliat semua, ingat semua, ingat gue siapa? Iya ingat lu Ase. Oh kalau gitu coba lu bisa gak ngomong A sampai Z. Oh ini lu tes ya Gua supaya tes. dia ini Iya, hilang ingatan atau sambil enggak ngencing. gitu. Jadi dia di belakang gua kan. Heeh. Kita ngencingnya ini Heeh. kayak labang kapah, Iya, punggung-punggungan. punggung-punggungan. Udah coba lu bisa gak ngomong A sampai Z. Heeh. Gua ngetes aja. Udah akhirnya dia ngomong tuh A B C D E sampai Z. Wah sekarang gua lega udah bisa ngeliat semuanya. Tapi sambil ngencing, sambil ngucur. Dia masih pakai kursi roda kagak sih? Enggak, dia udah bisa. Oh, udah bisa Pas setelah jalan. tiduran terus dia minta ngencing. Wah tuh saya mau ketawa gimana ya? Bingung juga sih. Itu dia waras gak sih temen lu? Kayak semenjak kejadian itu deh. Masa sekarang gue lega udah bisa semua gitu. Selebrasi. Sambil ngencing. Selebrasi. Beneran? Iya, Montella dia. Gue mau ketawa gimana ya kondisi begitu. Iya, tapi bisa jadi secara klinis ada gangguan kan ya. Makanya. Entah iya. Terus Mas. Nah terus setelah itu udah tuh gue tuntun keluar kan. Terus dipanggil sama temen gue, weh gimana? Terus dia nengoknya begini sama badan-badannya tuh gak? Ngelok. Ngelok. Karena kan Ngelok. kecetit. Iya. Kunci stang tuh Kunci dia stang. robot. Bener ngerasain dia tuh jadi Jupiter Z tuh. Ngelok gitu lehernya. Jadi dia kalau scan sama badan-badannya kayak ke muka begitu tuh. Oh, iya benar. Nah ternyata semenjak itu dia panggilnya penyok sampai sekarang. Harusnya bukan penyok, Apaan tuh? bengkok. Aneh banget nih, cerita apaan sih? Panggilannya penyok. Orang Jatinegara loh. Aduh. Terus panggilnya penyok nih. Berarti Ilham Penyok. Yang penyok. Penyok. Oke. Yang penyok. Di kontaknya yang penyok beneran. Udah, percaya gue. Masukin fotonya kali ya, kan penyok gitu ya, validasi. Terus Udah tuh. Terus abis dari toilet, nah tiba-tiba dokter ngasih hasil betul. Dan ternyata itu yang parah si Ilham ini. Oh, yang parah Ilham Si Ilham ini betul. Karena dia pas di ronsen dia kayak agak kegeser gitu lehernya. Gitu tuh. Tapi tidak gegar otak. Enggak, cuma lehernya doang. Karena dia pada saat tidur jatuh begini tuh. Oh, Jatuh dia yang ke bilang bawah. sakit. Iya, tadi si benar. penyok itu. Karena teman saya juga pada nggak fokus karena gotong si Dapi ini yang nggak sadar. Iya. Oh. Si Dapi ternyata cuman kaget doang dia kata Shock, dokter shock shock. gitu karena dia nggak bangun. Wah kita juga semua kaget lah. Penyok nyata yang tadi kita ketawain dia yang parah gitu kan. Kita juga nggak enak juga kan. Tapi gimana kelakuan dia kayak gitu pada saat kecelakaan kan? Kita juga mau nahan ketawa juga itu juga sih. Iya. Terus nggak lama saudaranya si Ilham ini datang nih, si Uda, Oke. untuk nanya kabarnya. Pakai bahasa Padang lah, saya nggak ngerti waktu itu. Oh, memang orang Minang. Orang Minang Oke. betul. Udah tuh. Nah anehnya lagi saudaranya ini kan dia Ilham usaha bacan ya dulu tahun 2015. Orang rawa bening, bro. Ya usahanya bacan. Kalau enggak hijau Garut. Usahanya bacan. Ketika yang lain bikin startup, saya usaha bacan. Ilham bacan. Kok Ilham modern? Ilham gemstone. Aduh astaga. Dia tiap hari tuh gosok bacan tuh dia gosok tuh. bacan betul. Iya betul. Iya kan? Bacan doko. Betul. Ini ada lanjutan lagi nih. Apa? Kan udahnya datang nih. Iya. Dia manggil saudaranya udah datang nanya kabar kan. Kejadian udah ceritain tuh sama kita semua karena Ilham juga. Terus tiba-tiba udahnya ini ada barang bagus nih. Mau lihat gak? Gitu. Barang bagus maksudnya bacan. Batu Bacan bener dikeluarin tasnya. Terus kocak lagi si Ilham, dia ambil kekeran sambil ngerokok begini, dikeker. Bagus kok ini bagus. Gitu. masih sempet Masih ya sempet, menilai sempet. barang, masih sempet di tengah kondisi leher emang kerak begitu. Dia masih bisa menilai kondisi bacan tuh. Betul, karena dia waktu itu dapat masukan dari situ juga sih bacan. Oh. Si Ilham itu.
Asik juga budanya. Tahu. Tidak ada empati. Tidak ada empatinya. Wah, barang bagus ya lu. Orang lagi sakit begitu terus. Udah tuh akhirnya telepon orang tua masing-masing kan untuk mengabarin kan di rumah sakit kan. Nah, si Ilham ini juga ketakutan. Udah jangan bilang ambo, Bunda, jangan bilang ambo gitu. Harus tahu orang tua gini, nggak usah sambil nangis tuh. Udah kita semua jujur. Udah nggak lama kemudian abis ngabarin semua orang rumah, alhamdulillah pada datang semua tuh untuk kejemput di rumah sakit Raja Wali. Dan akhirnya kita arah pulang tuh pagi subuh. Jadi kita otomatis kena cas sudah lama banget tuh dari mobil rental. Nah, terus mobilnya gimana? Mobilnya gimana kan? Nah, mobilnya akhirnya dianterin ke rumah sakit. Loh, tapi Mobilnya diderek. tinggal. oh diderek. Diderek. Tapi betul. udah bilang belum ke pemilik rental kalau kecelakaan? Nah, pada saat pulang saya naik mobil derek. Oh. Berempat tuh yang ngurusin mobil. Saya, iya. Baim, dia berempat pokoknya. Ya, Termasuk si harusnya yang Ilham lu juga. pikirin bukan masalah charge overtime-nya. Mobil Mobilnya juga. hancurnya itu. Betul. Iya dong. Dia tuh. Terus Yang lain pada naik mobil tuh, dijemput pada keluarga sama teman-teman rumah juga kan. Nah, saya masih PIC mobil waktu itu atas sama saya kan. Mau nggak mau saya balikin ke rental mobilnya waktu itu. Pagi-pagi tuh jam 7 pagi nyampe tuh Cilitan. Bah, yang punya rental pas banget di depannya. Astagfirullahaladzim. Gitu kan. Udah kenapa? Saya ceritain semuanya. Ya om, ini tadi kecelakaan, ada yang lewat di Bandung om. Astagfirullah, tapi kalian semua nggak kenapa-napa kan? Ya, untung baik. Iya, nggak apa-apa om. Tapi rusak semua om, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa deh, coba nanti saya coba lihat ke asuransi dulu berapa ya, gitu kan. Ya akhirnya lihat totalnya juga saya waktu itu kaget juga sih untuk pas dia bilang sekitar 50 juta untuk gantinya. Oh. Wah, saya rundingin dulu ya om sama teman-teman gitu. Udah akhirnya saya pulang tuh, KTP saya masih di sana. Udah kermukin segala macam. Nah akhirnya kita ada patungan juga tuh, harus patungan kan, karena kan yang harus ganti seharusnya kan yang bawa kan. Iya. Nah kita kan karena emang kita nggak kepikiran itu, karena kita berdelapan semua, jadi kita harus solid juga ganti patungan gitu satu-satu. Dan akhirnya alhamdulillah kebetulan temen bokap ayah saya punya teman bapaknya wartawan. Oke. Dia pernah ngeliput yang punya rental ini orang DPR. Oh, maksudnya akhirnya tahu siapa yang Akhirnya pemilik tahu, rental ini, ya? betul. Dan akhirnya bapaknya teman saya ikut tuh ke sana tuh. Nah nego-nego, ini Anda yang dulu di DPR ya? Ini ada fotonya gitu-gitu. Ya saya juga pernah ngeliput Anda nih, gini bla bla segala macam. Udah akhirnya cair tuh. Udah akhirnya nego-nego diganti kita semua. Jadi turun 20 juta sih. Oh, maksudnya dinego lah. Dinego, iya, betul, dinego akhirnya 20 diturunin juta. Karena dijelasin juga sama bokapnya si teman saya. Iya nih semua belum kerja, masih pada kuliah semua gitu. Gimana turunin lah, kesian juga nih mereka gitu kan. Akhirnya 20 juta, akhirnya kita patungan tuh semua tuh segala macam. Udah akhirnya patungan 2,5 juta atau 3,5 juta kalau nggak salah deh gitu. Waktu itu udah tuh beres mobil, udah kita ngumpul lagi di rumah Oki. Di rumah Oki ini diceramain lah kita kan sama bokapnya. Kalian ini gimana, karena emang dari awal pergi kita semua nggak ada yang jujur sama orang rumah kalau kita ke Bandung. Saya waktu itu bilangnya ke Condet, teman saya ada yang bilang ke Jonggol, Secang. Terus teman saya ada ke Cipinang, bener, karena nggak ada yang tahu ke Bandung. Wah udah tuh pas sampai rumah saya langsung minta maaf juga sih sama orang tua, sujud. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian semua selamat gitu-gitu. Coba banyakin sholat sama baca doa gitu-gitu. Oh iya. Akhirnya udah tuh pas udah di rumah Oki, ada salah satu ustadz datang. Terus ini kenapa ini dicait sama Oki kan? Oh kata si ustadz itu kita semua ketempelan dari Bandung. Nah abis dari Bandung itu katanya ada yang suka desa satu kita, yaitu si Davi ini. Nah si Davi itu dia disuruh untuk ziarah ke makam Kampung Bandan, ke Ancol setelah jadi kejadian itu. Saya juga nggak tahu tuh alasan kenapa kita disuruh ke sana. Dan akhirnya yang berangkat cuma 5 sih dari 8 itu, termasuk saya juga Kampung Bandan. Jadi saya berangkat Isya sampai tengah malam tuh di sana untuk ziarah, untuk sholat segala macam, baca doa. Nah itu juga saya nggak tahu tuh kenapa dialasan untuk ke Kampung Bandan. Itu disuruh sama ustadznya? Sama ustadznya.
alasannya karena ada yang nempelin kalian gitu. Iya, ada yang nempelin, betul. Terus untuk ngilangin itu caranya adalah dengan lu berziarah ke Kampung Bandan. Betul. Yang dekat Ancol itu. Iya. Terus Udah setelah itu kita langsung ke sana, doa segala macam. Terus sama dibacain ruqyah sama Pak Ustadz sebelum berangkat juga sih. Yang saya ambil dari pelajaran sih, satu, untuk kalau misalnya kita ke tempat baru itu omongan harus dijaga sih. Omongan harus dijaga, satu. Itu kita nggak tahu itu siapa penghuninya di sekitar situ, karena itu tempat baru. Dan juga kita harus jujur juga kalau misalkan mau kemana-mana juga sih sama orang rumah. Nah, pertanyaannya nih Mas, sebelum kita ini ya, si Pak Ustadznya sempat ngejelasin nggak kalau nggak ziarah yang terjadi ke kalian apa gitu? Nah, kalau itu nanti ikutin terus katanya. Apanya ikutin? Oh, ikutin Yang terus. dari Bandung, oh, ikutin gua terus. kira ikutin terus cerita saya gitu, kaget gue. iya. Iya. Oh, ngikutin terus. Ikutin terus. Tapi kan katanya cuma Dava, enggak? Semuanya. Semuanya nyata. Masuk si Okits, masuk anaknya. Cuma 3 teman saya waktu itu nggak ikut tuh, lagi tidur waktu itu. Langsung tidur dia. Tapi nggak ikut karena lagi tidur. Apa sih? Kan bisa dibangun. Tapi sosoknya tuh berarti yang dari Tangkuban Perahu kah? Atau yang lewat di tol kah? Atau ternyata sosok yang sama atau gimana sih? Itu kayak yang dari lewat itu deh. Katanya sih, kata orang Pak Ustadznya ini, yang lewat itu peliharaan sekitar Buah Batu Oh, oke. di situ. The Demit situ ibarat. Nah, yang suka peliharaan. sama Davi itu siapa? Yang dari Tangkuban Perahu. Dari Tangkuban Perahu. Yang Tangkuban Perahu nih beda sama yang Buah Batu gitu kan ya? Yang nempelin yang Buah Batu atau Tangkuban Perahu? Yang Tangkuban. Yang membuat kecelakaan yang Di Buah Batu. Oh, berarti ada 2 case nih. Iya. Dan yang gua penasaran sebenarnya, Davi ini kan berperilaku brengsek ya selama di Tangkuban Perahu. Biasanya yang terjadi adalah penghuni sana tuh murka gitu, marah sama dia. Makanya kalian dicelakain. Iya. Tapi ini katanya malah suka. Iya. Ada yang suka sama Sukanya Davi sama malah. Dapi, iya. Ngintilinnya Dapi gitu. Karena nggak tahu suka atau dendam gitu. Mungkin Mungkin. suka kali Mungkin, ya, iya. jadinya gara-gara sompral Sompral. ke Davinya jadi nempel sama ke teman-teman keikutan ketempelan yang menyebabkan efek domino di Buah Batu gitu kali ya Mungkin, jadinya gitu. Oh, tuh. Aman niat plus Ya, kali betul. itu. Karena tuh yang dirawat itu si Dapi sama si Ilham waktu itu. Karena kan pas arah pulang iya. dia berdua doang kan yang mau 2 pijet orang itu tuh yang punya niat niat ingin buruk setelah dari pijat- Bandung. Iya, pijat lemes itu kan. Pijit lemes, Pijat betul. lemes, benar. Betul. Pijat enjoy. Iya kan? Pijat lemes. Udahannya kan lemes. Benar. Pijat yoi. Kalau kata temen gue pijat yoi. Yoi sih. Kenapa yoi? Lah nggak tahu. Pijit yoi. Kalau temen gue dulu gitu, pijat yoi nggak bro? Ganti oli ya itu. Ya beda, spuring. Iya. Oke. Nah, Emang itu- ada? Iya. Ada Foto? dokumentasinya nggak sih lu? Oh, ada. Siapa Eh, yang ngambil waktu itu? Waktu itu teman saya yang si Indi yang nangis itu, si Lele. Oh, dia tuh langsung ngeluarin handphone. Pas habis Astaga. dari. Coba lihat. Nanti Nah, jadi itu pas diambil itu kayak ada di tengah itu tuh. Kayak ada penampakan gitu sih. Itu foto sebenarnya banyak, cuman dihapus semua sih sama teman saya tuh waktu itu. Jadi dokumentasinya tinggal satu ini doang. Saat itu doang. Yang di Mana? kamera mirror saya ngeblur semua jadinya hilang. Mana yang lo bilang kayak penampakan? Ini sih. Ini. Tuh. Ini apa nih? Anjing, mata gua rabun lagi. Oh. Anjir, mobilnya hancur sih. hancur pak. Habis kena kanan, kena kiri, Kiri, terbalik. Terbalik, rem Iya. tangan terbalik. Tapi alhamdulillah bagusnya pas kita keluar semua waktu itu di belakang ada mobil Pertamina tuh. Oh buat nutupin. Itu padahal bukan nutupin, jadi dia pada saat keadaan pelan sih. Kalau misalnya kita kenceng udah kilometer berapa gitu, mungkin kita ketabrak sih. Oh, saya kira si mobil Pertaminanya tuh sengaja berhenti. Iya, buat itu juga bisa sih, mobil- tepat banget di belakang kita iya. soalnya. Itu jadi coba deh teman Kliwon yang di Bandung yang di Buah Batu. Apakah urban legend jembatan Buah Batu itu selalu memakan korban kah? Tapi unik nih, tidak ada yang nyawa ya. Ya kan kalau kata polisinya tidak merenggut nyawa gitu Kecelakaan kan. tunggal. Kecelakaan. Oh, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Oke.
Tapi lu sendiri sampai sekarang tuh sebenarnya orang yang gampang lihat sosok kah atau sebenarnya enggak nih pertama kalinya lu kayak bersinggungan? Enggak, kalau pertama kali ngeliat waktu SMA sih. Oh, tapi yang di sini yang paling parah nih. Iya, bisa ngerasain sih. Iya. Orangnya tuh si makhluknya nyebrang kan berarti Nyebrang kan? dari kanan dia. Cepet atau Cepet. nyebrang aja gitu? Putut ya kaget Brek, lah orang. cepet ketabrak di bagian mobil depan paling kiri sih. Brek, Oh, sempet ketabrak. nyenggol. cepet nyenggol. Cuman dia pas kita keluar semua, dia nggak ada bangkainya. Kalau misalkan kambing, itu pasti Pasti Mati. Pasti. ada. Yang lihat lu doang sama si Davi berarti? bertiga sama si Oki teman saya paling tengah. Waktu itu kita lagi ngobrol tuh. Bertiga, saya habis baca doa, pas buka mata, Dan ininya udah ini ya, si tanda-tandanya tuh udah terjadi saat si siapa? si Davi Bengong. bengong, bengong tutup ya. kaca, betul. Iya. Itu dia bengong tuh di situ tuh. Saya nggak tahu dia mikirin apaan tuh. Iya, dan dia kan maksa yang selalu bawa kan. Bawa, betul. Iya. Oke. Capek juga kali. Bener kan malamnya habis apa? Nyewa apa tadi? Nyewa penginapan, nyewa apa lagi? Malam tuh di Lembang nyewa apa biasanya? Tadinya mau ke Sariater kan, cuma tutup mandi air panas. Iya. Cuma makan minum doang sih waktu itu di Lembang. Yang disewa apa aja emang selain penginapan? Guling ya. Guling, extra bed sih. Oh, Extra bed. Diralat. Betul. direvisi. Iya. Cebokin lagi. Nyapu sendiri dah. Sampai sekarang masih temenan tapi. Nah, anehnya itu kita berdelapan semenjak kejadian Bandung belum ngumpul ketemu langsung gitu. Misalkan si ini ada, terus 7 orang ada, satu lagi nggak nggak pernah ada. komplit. Nggak pernah komplit apa-apanya. Ilham Padahal- masih ngegosok nggak? Nggak. Udah kagak laku Dia udah lah. sukses sekarang dia. Oh, udah lebih sukses. Udah sukses Alhamdulillah. dia. Bisnisnya apa Alhamdulillah. sekarang? Ternak tuyul. Enggak. Ini enggak, dia di perbankan. Oh, Perbankan dia. keren. Di bengkel. Bengkel. Iya. Ya bisa jadi ya karena bengongnya tadi karena ketempelan itu ya. Iya, dari Tangkuban Perahu itu. Iya, bisa jadi sih. Kalau bilang capek bisa, tapi kalau kita ngomongin kata Ustadz tadi ya karena ketempelan dan karena kebangorannya dia tuh. Betul. Iya. Oke. Siap, mantap nih Mas Dwiki. Makasih Mas Dwiki nih Ya, udah berbagi sama-sama. pengalaman. Bisa dulu, Mas Alhamdulillah yang penting selamat ya dari Alhamdulillah, ya kecelakaan maut. Silakan apa ya? Maut. Maut. Mie sama nasi dong. Iya. Maut. benar. Oh, maut. Maut Iya. itu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Dwiki. Terima Sama-sama. kasih juga buat teman Kliwon yang sudah menonton. Yes. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.